Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Imam dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang terdiri atas Satrio, Muti, dan saya sendiri, Raya, akan mempresentasikan 3 step terakhir dari total 10 step social marketing plan yang terdapat pada buku Lee dan Kotler 2020. 3 step terakhir ini mencakup monitoring dan evaluation, budgeting dan funding plan, serta yang terakhir adalah implementation-nya. Pada bagian pertama, saya akan membahas terkait step ke-8, yaitu monitoring dan evaluation. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan dulu pandangan Kotler terkait marketing. Nah, menurut Kotler, marketing itu adalah sebuah learning game, di mana kita itu membuat sebuah keputusan, kemudian kita melihat hasil dari keputusan tersebut, lalu hasilnya itu dipelajari lagi, sehingga ke depannya itu dapat membuat keputusan yang lebih baik, gitu. Nah, bagaimana sih kita dapat membuat keputusan yang lebih baik nantinya? Nah, caranya itu adalah dengan memonitor dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah kita buat sebelumnya gitu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan sebuah plan for monitoring dan juga evaluation. Uh, Next-nya adalah terkait monitoring ya. Jadi kita itu harus bisa membedakan dulu nih pertama-tama apa sih bedanya monitoring dan juga evaluation. Nah, monitoring itu mengacu pada pengukuran yang dilakukan setelah kita melaunch our social marketing effort dan sebelum berakhirnya effort tersebut. Jadi saat ongoing gitu, saat effortnya tersebut berjalan gitu. Tujuannya itu adalah untuk membantu kita dalam menentukan apakah kita membutuhkan perbaikan guna memastikan tercapainya marketing goals yang kita miliki. Sementara itu untuk evaluation sendiri itu adalah um, pengukuran dan final report terkait apa sih yang terjadi selama effort tersebut berlangsung gitu. Nah, dalam evaluation itu kita dapat menjawab pertanyaan terkait apakah kita telah meraih goals untuk mengubah perilaku, pengetahuan, dan attitude target audience gitu. Selain itu juga ada pertanyaan tambahan seperti apakah aktivitas yang dilakukan itu sudah sesuai waktunya dan juga budgetnya, apakah ada unintended consequences yang terjadi atau kayak akan terjadi ke depannya, atau juga bisa berupa program elemen manakah yang works dan tidak, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, ini terdapat 5 komponen penting yang harus diperhatikan gitu dalam melakukan evaluasi. Pertama itu ada terkait purpose atau tujuannya. Jadi kenapa sih kita melakukan evaluasi dan siapakah audiens dari report tersebut gitu yang membaca report itu gitu. Kemudian yang kedua itu adalah terkait results to be measured atau hasil yang harus diukur gitu. Maksudnya apa yang akan kita ukur untuk mencapai poin sebelumnya yaitu tujuan dari melakukan evaluasi gitu. Yang ketiga itu adalah terkait metodenya. Maksudnya itu adalah bagaimana sih cara kita mengukur komponen-komponen yang telah ditentukan pada poin kedua gitu. Yang selanjutnya adalah timing atau waktunya gitu. Maksudnya itu adalah kayak kapan sih pengukuran ini dilakukan dan oleh siapa gitu pengukuran ini dilakukan gitu. Selain itu juga kayak terkait input kita tuh mesti input pretest atau pilot study atau enggak itu di situ. Yang terakhir itu ada terkait budgetnya gitu, budget yang akan dikeluarkan. Nah, kelima komponen ini akan saya bahas lebih lanjut lagi pada slide-slide berikutnya. Yang pertama itu adalah terkait why are you conducting this measurement? Ya, apa sih tujuannya gitu. Nah, adapun berbagai tujuannya itu adalah untuk yang pertama bisa jadi untuk to fulfill a grant requirement atau untuk memenuhi requirements yang diminta gitu oleh pemberi dana gitu. Bisa juga berupa to do better next time gitu. Jadi monitoring dan evaluation itu dilakukan murni karena biar kita tuh bisa tahu gitu kedepannya tuh yang bisa diimprove tuh apa gitu. Terus yang ketiga itu bisa untuk to get support for continued funding. Jadi kadang-kadang tujuan dari evaluasi itu adalah untuk meyakinkan funders gitu, untuk reinvest dalam project kita.
Selanjutnya itu bisa berupa to help determine resource allocation gitu, atau untuk membantu menentukan alokasi sumber daya yang kita miliki. Jadi evaluasi itu bisa dilakukan untuk membantu dalam menentukan bagaimana sih seharusnya resources ini dialokasikan gitu ke depannya supaya lebih efektif dan efisien gitu, tepat guna gitu. Dan yang terakhir itu untuk to decide if course corrections are needed gitu, kayak untuk menentukan apakah diperlukan perbaikan atau enggak nih gitu ke depannya. Selanjutnya itu terkait what will you measure, atau aspek-aspek apa saja sih yang akan dimonitor dan dievaluasi gitu pada proses ini. Nah, terdapat 5 kategori aspek yang dapat diukur dalam melakukan evaluasi. Yang pertama itu ada input measures, yaitu sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan, mengimplementasi, dan juga mengevaluasi kampanye, seperti misalnya dana yang dikeluarkan dan alokasi waktu. Yang kedua itu berupa output or process measures, yaitu terkait luaran dari kampanye atau marketing activities yang kita lakukan gitu. Seperti misalnya jumlah material yang didistribusikan dan media channels yang digunakan. Kemudian bisa juga berupa reach atau exposure ke audience dan frekuensinya gitu. Bisa juga berupa media coverage, total impressions, dan juga bisa berupa implementasi dari elemen program check-in, check-out-nya gitu. Jadi kayak apa sih yang direncanakan untuk dilakukan dan apa sih yang kejadian atau apa sih yang dieksekusi gitu. Terus abis itu yang ketiga itu berupa outcome measures, yaitu mengukur respons audiens terhadap outputs kita gitu. Seperti misalnya changes in behavior intent, changes in knowledge, belief or attitudes, bisa juga responses to campaign elements, campaign awareness, hingga ke policy changes gitu. Selanjutnya adalah impact measures, yaitu di mana kita itu mencoba untuk mengukur dampak dari outcome yang telah kita berhasil capai gitu. Misalnya dari menurunkan tingkat UI atau driving under the influence of alcohol gitu. Impact-nya itu bisa kayak meningkatkan jumlah nyawa yang diselamatkan gitu. Dan yang terakhir itu ada ROI atau return on investment gitu. ROI ini berguna untuk mengalokasikan resources yang kita miliki gitu. Nah, ROI sendiri itu ditentukan oleh 5 hal, yaitu dari dana yang dikeluarkan seperti untuk kampanye, value of time spent, research hingga evaluation, kemudian juga berapa banyak orang yang terinfluence dengan behaviors yang kita coba terapkan, cost per behavior influence, benefit per behavior, dan ROI itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah terkait how will you measure gitu, atau kayak metode dan teknik apa sih yang bisa digunakan dalam proses pengukuran gitu. Nah, ini tuh ada totalnya ada 9 metode dan teknik yang dapat dilakukan gitu atau diterapkan gitu ya dalam proses pengukuran. Yang pertama itu ada quantitative surveys gitu. Quantitative surveys itu dibutuhkan saat data yang reliable itu menjadi kunci gitu dalam proses evaluasi. Misalnya nih terjadi peningkatan persentase dari sebuah aktivitas gitu. Nah, itu biasanya bisa dilakukan secara survei, melalui telepon, kemudian bisa secara online juga, bisa kita ngasih audiens itu ngasih sendiri atau self-administered questionnaire, atau bisa juga melalui interview gitu. Yang kedua itu berupa randomized control trials atau RCTs gitu. Itu sebuah eksperimen untuk menentukan efektivitas dari intervensi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh grup yang tidak menerima intervensi. Ini contohnya ada di gambar ini ya. Jadi misalnya di sebuah SMA itu kemudian siswanya itu kemudian dibagi menjadi dua grup, di mana ditentukan secara random gitu, kemudian diberikan intervensi gitu. Satu grup itu memperoleh intervensi, sementara grup yang lain itu nggak menerima intervensi. Kemudian dilihat gitu, gimana sih misalnya grup yang memperoleh intervensi dan gimana yang nggak memperoleh intervensi gitu. Apakah di sini kan hasilnya kayak kelihatan gitu kan, ternyata grup yang memperoleh intervensi itu apa namanya lanjut ke universitas gitu, misalnya kayak gitu.
Kemudian next-nya itu ada non-randomized control groups. Nah, di sini kita itu bisa melakukan survei terlebih dahulu gitu untuk membentuk grup yang mencakup kriteria yang kita miliki gitu. Kemudian kita itu membandingkan gitu antara grup yang ada di komunitas A dan komunitas B gitu. Selanjutnya itu yang keempat ada qualitative surveys, itu bisa berupa focus groups, informal interviews, dan juga capturing anecdotal comments gitu. Selanjutnya itu ada observation. Observation research itu sifatnya lebih reliable sebenarnya daripada self-reported data, karena kan dia itu bisa merekam gitu kan ya perilaku yang terlihat gitu tanpa disadari oleh si audiensnya gitu, jadi kayak lebih akurat gitu, misalnya seperti penggunaan masker atau kayak penggunaan helm, membuang sampah dan lain-lain gitu. Selanjutnya adalah scientific or technical surveys gitu. Nah, metode ini itu digunakan untuk melakukan untuk mengukur perubahan dan menilai dampak dari social marketing efforts yang kita lakukan. Nah, itu bisa juga menggunakan reports dan databases gitu untuk mengukur responses audience terhadap elemen kampanye yang kita miliki gitu. Misalnya seperti jumlah visit dan lama waktu visit di website gitu. Kemudian juga bisa berupa komen di sosial media, views di YouTube, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu bisa dengan melalui comparative effectiveness research. Nah, itu untuk memberikan bukti terkait efektivitas, manfaat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pilots atau test runs gitu. Ini dapat dilakukan atau dapat digunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki bugs atau kayak misalkan ada errors gitu dalam program kita sebelum kita itu kayak nge-launch atau mengimplement social marketing efforts kita dalam skala yang lebih besar. Baik, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu terkait when will you measure gitu, atau terkait waktu pelaksanaan dari pengukuran tersebut gitu. Nah, pertama itu adalah bisa sebelum diluncurkannya kampanye tersebut gitu. Itu disebut dengan pre-campaign or baseline measures gitu. Nah, yang kedua itu adalah saat kampanyenya itu sedang berjalan. Nah, itu bisa dilakukan sekali aja atau bisa sifatnya longitudinal gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah setelah aktivitas kampanyenya itu selesai dilakukan gitu. Oke. Next-nya itu adalah terkait how much will it cost gitu, atau budget yang diperlukan gitu dalam melakukan proses monitoring dan evaluation. Nah, untuk cost-nya sendiri ini beragam sih, bisa dari minimal misalnya kita itu hanya memeriksa records dan databases gitu, bisa sifatnya moderate, misalkan kita melakukan survei dan observasi, bisa sih hingga bisa sampai potentially significant gitu. Misalnya kita melakukan RCTs atau scientific or technical surveys gitu. Nah, yang perlu di-note adalah keputusan untuk memilih budget dalam proses ini itu didasarkan oleh value yang diberikan gitu oleh proses ini terhadap program yang kita miliki gitu. Terakhir ini adalah terkait ethical considerations in evaluation planning gitu, yaitu terkait sejauh mana sih kita harus atau dapat mengukur dan melaporkan konsekuensi atau unintended outcomes yang dimiliki gitu oleh social marketing efforts kita gitu, baik yang sifatnya positif maupun yang negatif gitu. Untuk next-nya ini kemudian pembahasannya akan disampaikan oleh Muti. Silakan Mut. Ya, terima kasih Raya. Jadi selanjutnya teman-teman kita akan membahas step 9 terkait budget and funding plans. Jadi tadi setelah kita kupas tuntas mengenai monitoring and evaluation, tahap penting selanjutnya adalah membahas bagaimana kita bisa mendapatkan pendanaan dan juga bagaimana cara memperoleh pendanaan tersebut dalam jangka waktu yang terbatas dalam program pemasaran sosial kita. Next please, Ray. Yang pertama, kita menentukan dulu seberapa banyak anggaran yang perlu kita peroleh. Nah, di sini ada beberapa cara yang biasa digunakan oleh pemasar sosial untuk menentukan budgetnya. Yang pertama adalah
affordable method. Jadi kalau affordable method ini, budget itu didasarkan kepada seberapa banyak organisasi ini memiliki anggaran atau seberapa banyak yang sudah mereka habiskan di tahun sebelumnya untuk menjadi acuan terhadap seberapa banyak anggaran yang mungkin dikeluarkan. Yang kedua adalah competitive parity method, di mana di sini anggaran itu ditujukan dengan landasan pada beberapa program lain yang sudah berjalan di negara atau di tempat lain dan sudah berjalan dengan sukses gitu. Jadi kita mengambil landasan kepada program-program yang sudah sukses dan kita ingin melakukan benchmark terhadapnya. Yang ketiga adalah objective and test method, di mana di sini anggaran itu dibentuk dari cara yang pertama kita meninjau dulu objektif atau tujuan dan goals kuantitatifnya. Yang kedua kita kemudian mengidentifikasi tujuan atau tugas-tugas yang mesti dilakukan untuk mencapai objektif tersebut. Lalu yang ketiga kita memperhitungkan biaya yang mungkin muncul dengan kita melakukan tugas tersebut. Lalu yang keempat adalah cost per sale, di mana di sini kita menentukan anggaran berdasarkan kepada tujuan jumlah sales yang ingin dicapai. Jadi misalnya kita menggunakan perhitungan dari tahun sebelumnya, di mana kita mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk kesuksesan satu perubahan perilaku gitu. Nah, di sini kita kemudian akan dapat mengidentifikasi ketika kita menargetkan jumlah perubahan perilaku tertentu, maka tinggal kita kalikan dengan biaya yang kemungkinan dikeluarkan untuk mengubah perilaku satu orang tersebut. Next please, Ray. Nah, sebelumnya dari 4 metode tadi, yang paling relate dan yang paling bisa digunakan untuk pemasaran sosial dan yang paling umum juga adalah yang objective and test method. Kenapa? Karena dengan metode tersebut dapat ditentukan identifikasi biaya berdasarkan marketing intervention mix yang sudah ada dan dimiliki oleh program kita gitu. Jadi di sini kita bisa merinci lagi menjadi ada product related cost, price related cost, place, promotion, dan evaluation related cost. Di sini kalau bisa kita bahas, product related cost ini merupakan biaya yang terkait dengan menghasilkan atau membayar tangible goods dan mengembangkan service-service pelayanan yang dibutuhkan untuk mendukung perubahan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau price related cost itu terkait dengan insentif, recognition program, dan reward yang diberikan. Kalau price related cost merupakan biaya terkait dengan menyediakan akses atau delivery channel terhadap program tersebut oleh masyarakat. Promotion related terkait dengan bagaimana mengembangkan strategi promosi untuk program pemasaran sosial ini. Dan evaluation related cost terkait dengan biaya yang dibutuhkan dalam mengukur keefektifan sebuah program dan juga melaksanakan survei yang mungkin dibutuhkan oleh pemasar sosial. Next please, Ray. Nah, setelah kita menentukan berapa anggaran yang mungkin dibutuhkan, kita butuh untuk melakukan namanya justifying the budget. Di sini, ketika kita berbicara terkait komersial marketing, maka akan sangat lekat dengan adanya ROI atau return on investment. Di sini kita menyadari bahwa marketing budget ini merupakan sebuah investment yang akan diukur keefektifannya berdasarkan seberapa banyak outcomes berupa perubahan perilaku dibandingkan dengan financial input yang kita korbankan untuk program tersebut gitu. Jadi jika pada komersial marketing ROI-nya mungkin dalam bentuk perhitungan perbandingan akan sales yang diperoleh, kalau pada social marketing maka ROI-nya ini diukur berdasarkan levels of behavior change yang terbentuk. Langkah yang diperlukan untuk diukur yang pertama adalah kita mengukur dulu berapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk program tersebut. Baru setelah itu kita mengukur berapa banyak behavior change yang terjadi. Gitu. Misalnya ada berapa perubahan atau berapa banyak penurunan kasus kecelakaan akibat menggunakan ponsel gitu setelah kita melakukan program tersebut selama mungkin 6 bulan gitu. Lalu ada juga kita menghitung kemudian adalah cost per behavior change yang kita dapat dari behavior change dibagi dengan resources allocated. Lalu kita menghitung benefit per behavior change, di mana di sini kita menghitung seberapa besar kemungkinan benefit atau keuntungan yang bisa kita selamatkan dari setiap perubahan perilaku yang terjadi. Lalu terakhir kita menghitung ROI. Yang pertama kita ukur dulu gross economic benefit-nya. Di sini kita peroleh dari
berapa banyak behavior change yang terjadi dikalikan dengan benefit per behavior change. Untuk net economic benefit kita peroleh dari gross economic benefit tadi dikurangi dengan campaign cost, dan ROI kita peroleh dari net economic benefit dibagi dengan campaign cost dalam bentuk persentase. Lalu next please, Ray. Jadi tadi ketika kita sebagai pemasar sosial sudah punya dana untuk melaksanakan program tersebut, ada kalanya dana yang kita punya ini tidak cukup untuk mendanai semua program yang akan kita laksanakan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pencarian terhadap additional funding atau pendanaan tambahan, di mana bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Yang pertama itu adalah government grants and appropriations atau hibah dari pemerintah. Ini merupakan salah satu sumber tambahan pendanaan yang cukup umum digunakan oleh berbagai program pemasaran sosial, di mana contoh yang salah satu contoh yang terbesarnya adalah Puget Sound Partnership. Ini merupakan sebuah program pemasaran sosial di mana di sini mereka melakukan usaha untuk recovery dari Puget Sound atau Teluk Puget di Washington gitu ya. Di sini kurang lebih dari sekian banyak anggaran yang dikeluarkan, itu 11 juta dolar diantaranya itu dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan program pemasaran sosial yang membantu melindungi kualitas air dan habitat dari ikan dan juga wildlife yang ada di sana. Dan juga digunakan untuk membantu program training, technical assistance, dan juga beberapa program lainnya. Ini membuktikan bahwa program pemasar sosial ini bisa mendapatkan hibah yang cukup besar dari pemerintah ketika tujuannya cukup jelas dan juga memang mendukung kesejahteraan bersama. Next please, Ray. Yang kedua adalah non-profit atau foundation alias yayasan. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa jenis yayasan yang mungkin lazim kita dengar gitu ya. Yang pertama adalah Family Foundation, di mana Family Foundation ini dananya itu diperoleh dari anggota sebuah keluarga seperti misalnya Bill and Melinda Gates Foundation. Ada juga General Foundation, di sini merupakan yayasan yang dilakukan atau dijalankan oleh seorang profesional staff yang memberikan hibah kepada berbagai bidang tertentu, misalnya adalah Ford Foundation. Ada juga Corporate Foundation, di mana ini merupakan asetnya itu didapatkan dari kontribusi sebuah bisnis yang berorientasi terhadap profit. Misalnya yayasan yang dimiliki oleh Jarum, yayasan yang dimiliki oleh Bank of America, dan lain sebagainya. Ada juga Community Foundation, di mana ini merupakan yayasan yang dibentuk untuk mendapatkan kontribusi dari sebuah komunitas lokal yang pada akhirnya biasanya digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan amal. Salah satu contohnya adalah World Bicycle Relief, di mana ini merupakan sebuah yayasan yang bertujuan untuk membantu dan memiliki tujuan untuk menciptakan dunia di mana jarak itu bukan lagi menjadi sebuah tantangan bagi atau halangan bagi masyarakat mendapatkan pendidikan dan alat kesehatan yang layak. Jadi mereka itu melatih lebih dari 900 tenaga teknis gitu ya, dan menyediakan lebih dari 150.000 sepeda untuk dipersembahkan kepada para korban bencana, tenaga kesehatan, siswa, dan pengusaha yang terdampak di rural areas, sehingga membantu mereka untuk mendapatkan akses yang baik kepada berbagai field seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Next please, Ray. Lalu ada advertising and media partners. Jadi agensi advertising itu banyak yang menyediakan pro bono service atau service gratis untuk mendukung sebuah concern sosial gitu. Jadi bentuk bantuan mereka tidak hanya mungkin dari mereka sebatas memberikan konsultasi saja, bahkan ada yang benar-benar memberikan dan menghasilkan campaign advertising yang secara gratis dan cuma-cuma gitu. Contohnya adalah di AdCouncil, yaitu memberikan setiap tahunnya sekitar 40 campaign yang dipilih dari ratusan social marketing campaign yang ada gitu untuk membantu
promosi kesehatan, keamanan, dan juga memperkuat beberapa aspek yang dibutuhkan di masyarakat. Gitu. Jadi di sini contohnya mereka membantu adanya program-program pemasaran dan campaign atau PSA seperti Smoky Beers yang Please Only You Can Prevent Forest Fires, ada Take a Bite Out of Crime, dan juga Friends Don't Let Friends Drive Drunk. Ini adalah beberapa yang diberikan produksi campaign gratis oleh si Ad Council tadi cuma-cuma setiap tahunnya. Next please, Rai. Lalu adalah coalition and other partnership, di mana di sini ketika kita berkoalisi dengan pihak lain gitu ya, itu akan mampu untuk menciptakan efek yang lebih besar terhadap campaign yang kita miliki gitu. Jadi misalnya sebuah local department dari license office itu menayangkan traffic safety video di lobby di mana orang-orang tuh banyak menunggu gitu ya. Jadi orang-orang ini pada akhirnya akan mampu terpapar dengan video tersebut secara gratis gitu. Dan juga contoh lainnya adalah mungkin pernah dibahas juga di beberapa minggu sebelumnya, di mana kita membahas terkait program Designated Skipper. Di sini program ini tidak akan lancar terlaksana jika tidak ada kolaborasi atau partnership dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan si pelabuhan yang memberikan gelang atau awareness wristband kepada para pengendara kapal yang diharuskan untuk dihimbau untuk sadar atau tidak mabuk saat menaiki kapal tersebut. Lalu juga kita bisa mendapatkan dana dari corporation atau perusahaan, di mana perusahaan ini sendiri biasanya mereka ingin support karena hal itu bisa membantu mereka untuk mendukung brand positioning-nya, membantu mereka membuat brand preference, membantu mereka membangun traffic juga di toko-toko offline mereka, bahkan mampu meningkatkan sales mereka dengan cara memperluas segmentasi mereka. Misalnya kayak di sini Mustang Survival merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi life jacket dan sejenisnya. Mereka tuh bekerja sama dengan sebuah children hospital untuk memperluas target pasar mereka. Lalu yang terakhir adalah mereka akan mau memberikan additional funding ketika hal itu memiliki real impact di sosial, di perubahan sosial. Next please, Rai. Nah, selanjutnya adalah cash grant and contribution, di mana memberikan dana hibah dalam bentuk cash dengan penukarannya seperti sponsorship mention gitu ya, dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh si penerima dana gitu. Contohnya adalah Child Care Resources yang mungkin waktu itu mereka menerima dana dari organisasi seperti Safeco waktu itu, jadi mereka menyematkan Safeco di berbagai program komunikasinya. Ada juga yang cost related marketing, di mana di sini merupakan strategi yang sangat win-win gitu ya, di mana seberapa sekian persen dari penjualan itu diberikan kepada sebuah non-profit organization. Nah, ini didasarkan kepada premis bahwa kadang-kadang konsumen ini, mereka tuh sangat care terhadap seberapa bijak sebuah perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosialnya gitu. Jadi ketika mereka tahu bahwa si perusahaan ini memberikan sekian persen dari hasil penjualannya terhadap social cost tertentu, maka hal ini akan menyebabkan mereka semakin tergerak untuk membeli barang atau terlibat dalam program tersebut. Ada juga in-kind contribution, di mana di sini mereka menyediakan companies products. Produknya itu bukan berbentuk uang, tapi berdasarkan bentuk produknya secara langsung untuk memperkuat exposure produknya di pasaran dan juga menghubungkan produk ini dengan concern yang ingin diangkat oleh organisasi dalam program pemasaran sosialnya. Next please, Rai. Nah, setelah kita tadi membahas berbagai macam funders yang mungkin akan memberikan additional funding, kita di sini akan membahas terkait cara untuk mau menyasar funders ini gitu. Jadi yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi dan memprioritaskan segmentasi dari funders yang mungkin akan kita kejar gitu. Selanjutnya kita hubungi, kita kirim email untuk menjelaskan penjelasan dari campaign kita, lalu kita menyediakan sebuah clear specific potential request,
Lalu kita harus memahami juga keinginan, kebutuhan, perspektif mereka, kita jelaskan request-nya secara spesifik, dan juga kita kembangkan strategi menggunakan semua elemen marketing mix yang ada. Next please, Ray. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika tambahan ini masih tidak cukup gitu ya untuk mendukung program kita, maka ada hal yang terus kita lakukan adalah merevisi program ini gitu atau rencana program ini, di mana caranya itu bisa dengan kita mengembangkan campaign phase-nya. Jadi yang awalnya mungkin 1 tahun, kita kembangkan jadi 2 tahun. Jadi biaya yang kita peroleh ini, yang udah kita dapatkan bisa kita sebar kepada uh, longer period of time. Jadi sembari kita sambil mencari tambahan alokasi budget yang lain. Lalu yang kedua adalah strategically reduce cost, di mana di sini kita mengeliminasi strategis dengan cara kita tidak mengurangi programnya, tapi kita secara strategis itu memilih opsi-opsi yang lebih lebih murah dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Dan ketika misalnya kita mengorbankan sebuah kegiatan itu kita lakukan kepada third party, hari ini karena kita berusaha mengurangi budget, maka kita usahakan untuk kita lakukan sendiri. Terus yang ketiga, ketika dua hal itu sudah dilakukan tapi tidak efektif juga, maka kita bisa menyesuaikan goals yang kita punya gitu. Jadi ketika tadi kita mungkin memperpanjang waktu pelaksanaannya, maka goalsnya juga harus kita sesuaikan sesuai dengan time frame yang berlaku. Begitu. Nah, next please, Ray. Nah, mungkin sekian dulu untuk step 9. Untuk step 10 akan dilanjutkan oleh Satrio. Silahkan yuk. Oke, terima kasih Muti dan Raya sudah menjelaskan step 8 dan 9. Nah, selanjutnya kita akan berkaitan dengan bagaimana caranya mengimplementasikan plan tersebut dan diakhiri dengan cara untuk membuat behavior plans tersebut agar lebih sustain secara long term. Nah, sebelum kita akan bahas detail, ada salah satu marketing highlights. Next please, right? Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara sebuah social marketing dalam mereduce homelessness. Nah, jadi salah satu studi ini merupakan model dari program Housing First, di mana memiliki background yang pertama adalah US Department of Housing Urban Development menjelaskan bahwa terdapat 67% individuals dan juga 33% families itu tidak memiliki rumah yang tetap. Nah, Housing First di sini merupakan development social marketing program yang sudah dibentuk di tahun 1990 di US. Nah, siapa saja priority audience-nya berdasarkan data-driven system yang dikaitkan dengan kebutuhan dari audiensnya yang dikategorikan berdasarkan financial crisis, lalu juga yang kedua penyakit yang kronis. Nah, selanjutnya desire behavior changes-nya ini tidak dijelaskan secara detail, namun hal ini dapat didefinisikan seiring dengan berjalannya one-on-one interview saat menginterview kandidatnya, di mana kandidat di sana menjelaskan apa harapan ke depannya ketika sudah memiliki rumah yang tetap yang difunding oleh si program social marketing ini. Nah, selanjutnya adalah audience barrier-nya berupa dangerous area yang mungkin menjadi tempat drugs dealer. Lalu yang selanjutnya adalah penyakit yang menular di daerah tersebut dikarenakan mungkin air dan diseminasi yang tidak baik. Lalu selanjutnya victims of theft, korban dari ketika adanya pencurian. Nah, lanjut berkaitan dengan compelling positioning, positioning yang ditawarkan di social marketing ini adalah foundations for life improvement, di mana memberikan akses untuk permanent housing tanpa banyak syarat dan prasyarat.
Lalu selanjutnya, strategic marketing interventions mix-nya berupa place, housing, and support service di secara langsung dan juga secara komunitas. Lalu juga price ini memberikan bantuan dalam proses bagi mereka ketika memiliki financial crisis ataupun hal selainnya. Next, please. Lalu mendevelop partnership di sini memberikan outreach dari pekerja ataupun emergency shelters, di mana ini bekerjasama dengan housing providers, lalu juga memberikan basic needs dan juga service providers bersama dengan NGO. Lalu selanjutnya adalah funding support, ini dibantu oleh federal, state, and city government. Nah, hal yang menentukan kesuksesan dari social marketing ini di tahun 2016 menjelaskan bahwa housing first model ini dapat mengakses rumah yang rumah dengan cepat dan juga stable. Dan ketika mereka mendapatkan akses dari rumah yang tetap ini, permanen rumah ini, berdasarkan studi, sekitar 75 hingga 91% akan meningkatkan rumah mereka lagi ke yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah housing first program ini juga memberikan cost saving dalam artian emergency service ketika mereka membutuhkan hospitals, lalu juga ketika mereka yang tidak memiliki rumah akan cenderung melakukan kejahatan, dan juga emergency shelters yang secara perhitungan lebih efisien dibandingkan menggunakan emergency shelter. Nah, dari social marketing di sini dapat kita pahami bahwasanya pengimplementasian dari social marketing ini sangat penting dan didukung oleh data kesuksesan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, berkaitan, next please. Nah, berkaitan dengan implementation plan di sini, dari Kotler dan Armstrong mengutip dari pernyataan dari Kotler dan Armstrong, ini adalah sebuah proses dari marketing strategis dan plan yang diubah menjadi sebuah actions untuk mencapai sebuah strategic marketing objektif tersebut. Nah, apa-apa saja, what will we do, who will be responsible, when will it be done, how much it will cost, dan our sustainability tactics supported in the implementation plan. Nah, berikut, next please. Nah, terdapat beberapa proses dalam implementation plan ini. Salah satunya adalah phasing, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Muti di step 9. Salah satu ketika fundingnya itu inadequate, dalam artian terbatas, maka dibutuhkan phasing dalam yang dimana kita harus menentukan waktu lebih untuk mendapatkan funding dan menggunakan budget yang lebih untuk kedepannya. Nah, terdapat beberapa pengkategorian dari phasing ini. Next please. Yang pertama adalah first piloting. First piloting ini adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah test run sebelum kita benar-benar sebelum kita komit terhadap sebuah social marketing ini untuk dibawa ke secara luas. Lalu selanjutnya adalah priority audience. Kita mengsegmentasi dari audience berdasarkan konsentrasi yang sudah kita tentukan dari strategi tersebut. Lalu adanya geographic area,
Ini berkaitan dengan ini pastinya akan berkaitan dengan apakah ketersediaan funding ini apakah akan sesuai pada satu daerah terhadap outcomes-nya ketika kita mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, ini akan didukung oleh proses marketing mix, karena dalam contohnya fasenya ketika dalam salah satu social marketing, salah satu contohnya adalah bullying stop here. Fase pertama kita mencoba untuk mengareakan berdasarkan middle school in the district. Nah, in the district berarti cakupannya lebih kecil. Nah, selanjutnya fase kedua dan fase ketiganya kita akan mencoba untuk meluaskan cakupan geografiknya. Nah, selanjutnya adalah goals berdasarkan goal di mana kita menentukan berdasarkan persentase, which in case itu berkaitan dengan aktivitasnya, resource-nya yang akan menentukan outcomes. Selanjutnya adalah next please, stage of change. Nah, ini mengkategorikan berdasarkan mana yang lebih siap dari segi infrastruktur secara fisik maupun non fisik dari audiensnya maupun infrastrukturnya tadi sebelumnya. Nah, fase di sini stage of change ketika kita mencoba untuk melakukan sebuah social marketing berkaitan dengan food waste composting, food waste composting, kita harus mengetahui bahwasanya sebelum mengkompos tersebut kita harus mengetahui apa saja sampah yang bisa di recycle dan dijadikan sebagai kompos gitu. Nah, misalnya contohnya pupuk kompos gitu. Nah, fase kedua kita menginfluence berkaitan dengan recycling yang lebih membutuhkan proses yang lebih dalam, contohnya memproses sebuah kertas ataupun kaca dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah introductions of product. Nah, introduction of product di sini ini bagaimana caranya kita bagaimana audiens dapat mengetahui apa saja program plan yang kita tawarkan, kita hadirkan bagi mereka. Nah, biasanya melalui media sosial menjelaskan objektifnya apa-apa aja, kerjasama dengan siapa-siapa, seperti itu. Nah, next itu berkaitan dengan pricing strategies. Pricing strategies ini memberikan sebuah insentif secara monetary maksud saya untuk meningkatkan attention dan juga menstimulate sebuah actions kepada audience. Nah, selanjutnya adalah distribution channels. Di sini menjelaskan ini bagaimana caranya untuk mengimplementasikan distribution channel yang sekiranya lebih cepat, lebih mudah, dan juga tidak lama untuk tidak menghabiskan dana yang banyak untuk mendevelop secara long term gitu. Next please. Selanjutnya adalah berdasarkan message. Ini diberikan mensupport sebuah social marketing program itu dengan menyampaikan sebuah pesan-pesan secara langsung yang beririsan dengan kegiatan yang para audiens tersebut sedang lakukan. Contohnya ini dari buku menjelaskan beberapa fase di mana ketika ada yang sedang lagi lunch di sebuah sedang lunch, lalu kita mencoba untuk approach mereka. Lalu ada juga ketika mereka
sedang ada di grocery shopping, kita akan approach mereka. Dan dalam artian ketika campaign ini berkaitan dengan mengurangi contohnya small steps untuk meningkatkan untuk mengurangi obesitas dari menentukan jalan untuk menuju kantor, lalu yang kedua lebih ke signage untuk lebih mending membawa membawa basket grocery dibandingkan troli, lalu juga menggunakan smaller plate. Nah, itu merupakan fase-fase yang dapat ditentukan dalam menyampaikan message. Lalu selanjutnya adalah communication channels. Ini berkaitan dengan dalam buku dijelaskan ini berkaitan dengan salah satu beberapa contoh major threats seperti pandemi dan juga beberapa hal lain yang harus cepat disampaikan. Ini dapat melalui mass communication channels seperti TV, radio, dan juga newspaper. Nah, fase selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan signage di misalnya untuk selalu mencuci tangan, patuhi protokol kesehatan. Lalu selanjutnya fase ketiga adalah mengidentifikasi siapa saja yang terkena. Nah, ketika kita tahu siapa saja yang terkena, kita akan mengkontak orang-orang tersebut melalui healthcare workers untuk memberikan obat dan cara agar mengisolasi diri. Ini salah satu contoh, misalnya pandemi gitu. Nah, yang terakhir adalah variety of factors. Nah, ini bagaimana caranya dalam praktiknya hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan bisa saja sebuah social marketing itu memiliki fase yang lebih 2 ataupun 3 dari fase-fase sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, maka dari itu implementation phase di sini dapat memiliki beberapa variety of factors. Next, please. Nah, ketika sudah mengetahui phasing-nya untuk menentukan untuk memberikan waktu yang lebih lama dan mendetailkan setiap fase tersebut menjadi sebuah objektif agar lebih detail dan terukur, maka dari itu setelah kita melakukan fase tersebut hingga selesai, akan muncul sebuah pertanyaan, apakah apa yang dapat membuat campaign-campaign yang sudah kita sebarluaskan dan behavior change yang kita ingin sampaikan kepada orang-orang akan tetap dilakukan walaupun kita sudah tidak melakukan pengiklanan lagi gitu. Nah, maka dari itu hal tersebut, elemen-elemen dari sustainability ini pun dapat di-develop ketika membentuk sebuah marketing intervention mix strategies. Nah, harapannya adalah dapat memberikan mekanisme tambahan agar mereka sustain untuk melakukan positive behavior yang kita harapkan dalam waktu yang lama, dalam waktu long term gitu. Next, please. Nah, salah satu yang pertama adalah prompt ini bagaimana caranya memberikan sebuah pengingat untuk dapat selalu diingat oleh para audiens. Nah, dari McKenzie, Moore, dan Smith menjelaskan bentuk dari prompts ini berupa visual dan auditory. Nah, adapun beberapa poin-poin yang diharapkan adalah memberikan sebuah eye-catching graphic, lalu juga easy to understand, dan selanjutnya adalah close as possible to where and when the action is to be taken.
sesuai gitu tempatnya dan waktunya. Dan terakhir adalah memberikan petunjuk menggunakan petunjuk untuk mendorong perilaku positif dibandingkan hal yang negatif. Ketika kita melakukan ini, kita akan mendapatkan dampak yang lebih positif. Itu lebih baik dibandingkan ketika membuat sebuah signage. Ketika kita tidak melakukan ini, kita akan mendapatkan dampak ABCD gitu. Nah, ini adalah pada tabel 17.1 kita dapat melihat mungkin agak kurang terlihat dan untuk lebih jelasnya ada di dalam buku. Ini memberikan beberapa contoh isu yang dapat melakukan prompts untuk memberikan untuk mensustain sebuah behavior change-nya. Oke, berkaitan dengan sustainability, selanjutnya adalah commitments and pledges berupa janji yang diberikan. Kutipan dari buku itu menjelaskan individuals who agree to a small initial request were far more likely to agree to a subsequent larger request. Nah, dalam kutipan ini kita pahami bahwasanya ketika kita mendapatkan sebuah request untuk contohnya sebuah campaign untuk membangun sebuah masjid, kita diharapkan untuk mendonasikan hanya dengan Rp500. Nah, hal tersebut lebih menggugah hati kita dibandingkan sebuah campaign yang merequest lebih banyak partisipasi dari diri kita Nah, kita pahami bahwasanya hal tersebut memiliki komitmen ini juga memiliki beberapa guideline yang dapat mendesain sebuah komitmen yang efektif. Yang pertama adalah membuat komitmen itu sesering mungkin, make commitments as public as possible, dengan menggunakan sebuah petisi ataupun membuat tanda di public sectors dan public places. Ini dapat memberikan effective commitments. Lalu juga seek commitments in groups, mengapproach beberapa community untuk mencoba untuk melakukan campaign tersebut. Lalu selanjutnya adalah engage the audience in performing the activity. Ketika dalam contohnya adalah Earth Day, kita diharapkan untuk mematikan seluruh lampu, listrik dan lain-lain berkaitan dengan electricity dari jam 8 hingga jam 9 di tanggal tertentu gitu. Nah, selanjutnya adalah use existing related contact points. Nah, ini membuat sebuah komitmen dengan ketika contohnya di buku itu adalah ketika pelanggan membeli cat, pastikan kepada si pembeli tersebut untuk tidak membuang cat yang bekas untuk diganti di tempat yang sembarangan. Ataupun ketika membeli baterai, pastikan kita membuang baterai di limbah B3, seperti itu. Nah, next please. Nah, selanjutnya adalah sustainability. Masih berkaitan dengan sustainability, disseminations of evidence-based practice. Nah, di tahun 2012, ini salah satu researchers Jeff Harris dan lain-lainnya di University of Washington's Health Promotion Research Center ini merespon dari salah satu campaign dalam preventing chronic disease. Nah, peneliti ini mendevelop sebuah framework untuk penyebarluasan kegiatan untuk menjadi guide framework atau guides untuk para
community-based organizations untuk mendevelop program ini gitu. Nah, salah satu hal yang bisa kita lihat di table 17.2 di sini, kita pada framework construct-nya itu di disseminations approach-nya itu senior service itu memberikan license ada program untuk memberikan sebuah training, materials, dan data management and analysis untuk para older adult melakukan program berkaitan dengan aerobik, lalu training, flexibility, dan strength gitu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Next please. Selanjutnya adalah plans for social diffusions. Nah, McKinsey more suggest sebuah guidelines berkaitan dengan social diffusions di sini. Ini berkaitan dengan make support for behavior adaptations visible. Nah, memberikan sebuah support untuk mengadopsi perilaku tersebut agar lebih terlihat gitu. Nah, contohnya misalnya di label sebuah makanan gitu yang misalnya contohnya makan-makan organik gitu, misalnya dia pasti tulis bahwa produk-produknya itu berdasarkan produk-produk organik gitu. Nah, selanjutnya menggunakan indikator tahan lama, use durable versus temporary indicators. Kita juga memberi McKinsey tersebut menyarankan untuk membuat sebuah indicators yang durable dan juga temporary gitu. Nah, selanjutnya adalah engage well-known and well-respected people to make their support for a desired behavior visible. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggait para key opinion leaders untuk mensupport campaign yang kita lakukan dengan sektor-sektornya masing-masing. Gitu. Lalu juga make norms visible, especially when most of us are engaged in the behavior. Ini dalam artian memberikan biasanya dalam contoh ini ketika kita masuk ke dalam sebuah groceries akan terdapat sebuah sign 60% pembeli membawa tasnya sendiri at least sebulan sekali. Nah, ini akan mendorong kita untuk ya berarti kita harus untuk menjadi sebagian dari mereka kita harus membawa kantong kita sendiri. Next please. Adalah utilizing public infrastructure. Ini pada public sector kita harus mencoba untuk memberikan berbagai kesempatan untuk bagi campaign kita untuk dapat dilihat orang banyak. Nah, hal tersebut bisa dilakukan contohnya seperti di jalan raya biasanya sebuah campaign berkaitan jika keluargamu menunggu di rumah, jika mengantuk maka berhenti. Nah, itu adalah sebuah hal yang mengingatkan kita, sebuah campaign mengingatkan ketika kita untuk mengurangi kecelakaan berkendara ketika mengantuk. Nah, hal-hal lainnya banyak bisa kita lihat di public places. Gitu. Next, please. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah membuat sebuah, ketika kita sudah meng-additional berbagai kegiatan tambahan dalam plan untuk membuat hal tersebut sustain, maka kita juga harus mengantisipasi berbagai forces yang dapat merubah behavior
ada yang berkaitan dengan campaign kita. Nah, what could happen that could work against our success? Uh, ini terdapat dua desired behavior objektif berkaitan dengan apa hal yang mendorong forces tersebut dan juga apa yang restraining dalam artian tidak sesuai dengan forces campaign kita gitu. Next please. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita sharing ataupun ingin men-selling sebuah plan dari campaign kita. Nah, terdapat beberapa cara. Mungkin ini adalah beberapa teknis dalam kita untuk entah itu kita dapat mendapatkan approval dari government ataupun kita mendapatkan funding dari campaign yang mungkin sudah sustain. Nah, pertama adalah include representative from key internal and external groups on the planning team maksud saya. Nah, ini terdapat perwakilannya dan juga bagaimana caranya kita juga mensertakan orang-orang yang mungkin entah itu audiens, entah itu petinggi yang mungkin dapat mempengaruhi dari plan yang kita ingin sharing atau selling. Dan yang selanjutnya adalah membuat sebuah draft yang dapat kita share dengan berbagai decision makers yang terdapat di dalamnya itu key to implementations before finalizing your plan. Jadi terdapat beberapa poin penting untuk mengimplementasi hal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah developing and spread concise summary to plan. Nah, biasanya lebih baik untuk disarankan untuk membuat sebuah selebaran infografik yang dapat lebih mudah yang dapat mempresent dari purpose, focus, priority audience, objective, key strategies, dan juga evaluation plan-nya seperti apa. Gitu. Next, please. Ini berkaitan dengan ethical considerations berdasarkan American Marketing Association's member. Ini terdapat beberapa kode etik yang terdapat dua, ada kode ethical norms. Ini ethical norms ini berkaitan do not harm. Lalu ada foster trust in marketing system dan juga embrace ethical value. Seperti apa aja ethical value berkaitan dengan honesty, responsibility, fairness, respect, transparency, dan juga citizenship. Nah, hal-hal ini harus kita hormati dalam melakukan implementasi sebuah social marketing karena hal ini berkaitan dengan community dan juga manusia secara keseluruhan. Gitu. Next, please. Oke, sekian presentasi week ke-13 social marketing dari kelompok 4. Terima kasih.